A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya dapat satu ayat dalam surat Yunus ayat 54. Jadi saya garpu tala tentang corona ini sampai 2 kali ya. Dan yuk kita sama-sama kita tadabur ya, tentang corona ini ya. Dan ayatnya luar biasa ya. Dan tentunya ya ini juga akan menjadi ketenangan bagi kita ya. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adzab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Surat Yunus ayat 54. Dan kalau setiap diri yang zalim atau musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi, tentu dia akan menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah melihat dan menyaksikan azab itu. Dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, seraya sedang mereka tidak dianiaya. Ini tentang orang-orang yang zalim ya. Dan tentunya yang zalim ini adalah jangan nunjuk ke orang lain ya, tunjuknya pada diri kita sendiri. Masya Allah, ternyata ketika kita dikasih corona gitu ya, satu makhluk Allah yang ukurannya cuma sekian nanometer aja gitu ya, kita tuh udah kelimpungan gitu. Kita mau menebus diri kita dengan apapun. Bahkan ketika yang ada di Italia itu ya, itu sudah sampai mereka dokternya tuh harus memilih gitu ya, siapa yang diselamatkan, siapa yang ditolong gitu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan ya. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Masya Allah, ini juga pengingatan buat kita ya. Jangan sampai akhirnya kita merasa ini punya kita, bumi punya kita, sehingga kita berhak untuk melakukan apapun. Mata kita merasa milik kita, akhirnya kita bermaksiat. Telinga kita merasa milik kita ya. Kemudian Allah ingatkan, sesungguhnya segalanya itu punya Allah. Termasuk corona ini juga punya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam yang ke-56-nya, Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan ya. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Masya Allah. Wa ilaihi turja'un di sini sebelum kita kembali dalam kematian kita ya, maka mari sama-sama kita kembali ya, jadikan kejadian ini menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang 57-nya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ini kabar baiknya ya. Jadi dalam garpu tala tuh selalu susunannya adalah peringatan sebagai cermin, kemudian temukan yang positifnya. Yang positifnya ini adalah yang 57. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh ya, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi paket lengkap Al-Quran ini ya. Dan
Ini kabar gembira bagi kita. Jadi bagi orang muslim menghadapi corona ini gimana? Nggak usah gelisah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan Al-Quran sebagai syifanya. Ya, makanya saya mengajak teman-teman semua untuk membaca Al-Quran 1 juz. Ya, bagi teman-teman yang belum masuk ke grup Odoj Magnet Rezeki, yuk silakan masuk. Ya, mungkin belum sampai 1 juz pembacaannya gitu ya, tapi ngelihat teman-teman yang lain semangat, kita jadi ikut semangat juga ya. Kadang-kadang kita perlu disemangati dengan adanya semangatnya orang lain gitu. Nah, di sini ya yang 58-nya ya, yang 58 Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Ya, kita harus gembira. Ya, tolong diketik teman-teman, harus gembira. Ya, itu di Yunus 58. Yunus 58 harus gembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita sekarang kan nggak bisa kerja, ya kan? Mungkin sebagian dikurangi jobnya gitu ya. Sebagian mungkin akan terbayang hal-hal yang ya sesuatu yang ya tadi aja di grup gitu ya. Waduh, gimana ya, tabungannya cukup nggak nih begitu ya? Tabungannya cukup nggak gitu? Ya, di sini Allah bilang ya, karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, dari semua gaji-gaji kita ya. Nah, ini insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan ya kesempatan ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, di sini ada satu sebab ya kenapa corona ini terjadi di 59. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberi izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah? Di sini saya berkaca gitu ya. Jangan-jangan saya mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan sebaliknya ya. Dan kejadiannya kan memang corona ini ya, orang-orang yang katanya kabarnya gitu kan memakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi dan ya, ini dunia kita sekarang ya. Dunia kita sekarang ini udah nggak kenal halal haram gitu ya, udah nggak kenal halal haram, yang haram diterabas begitu ya. Jadi udah nggak lagi melihat hal ini halal atau haram. Mungkin ini juga bagian dari azab dan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-60-nya, wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba yawmal qiyamah innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Adakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Ya. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Ya Allah, ya, ini teguran buat kita semua. Apakah kita mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Ya, ya Rabb, Masya Allah. Ya. Nah, di sini ini obat lagi ya, ini obat lagi. Ya, 61, 62, 63, 64.
65 ya, Masya Allah ya. Jadi di sini sebab ya. Jadi azab tadi, kemudian syifatnya. Kemudian di sini sebabnya karena kita mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Nah ini yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Itu ya jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Nah ini ya karena corona ini kan levelnya nano. Ya, corona ini levelnya nano, ya. Maka Allah juga berikan solusi yang berupa nano juga, ya. Dalam ayat yang ke-61-nya. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amal ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Ya, jadi di sini ya Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini sebagai solusi bagi corona ini. Al-Qur'an solusi bagi corona, ya. Bismillah ya, bagi teman-teman Magnet Rezeki udah nggak ada solusi lain, ya. Jadi kalau kita mau selamat ya, bagaimana Al-Qur'an bisa jadi solusi bagi corona? Tapi saya teruskan dulu. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah, ya. Ini saya sambil baca Al-Qur'an ini ya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah. Zarrah ini ya, ini yang saya sampaikan di dalam ilmu magnet rezeki yang disebut sebagai dunia kuantum. Dunia kuantum adalah dunia yang halus ya. Dunia yang halus ya, dunia yang halus ya. Sinyal nggak kelihatan, listrik nggak kelihatan, corona juga nggak kelihatan ya. Nah Al-Quran tuh dia nggak kelihatan. Ya sepertinya kayak lembaran Al-Quran biasa ya, lembaran, tapi di dalamnya itu ada energi yang gak kelihatan yang bisa menyembuhkan corona itu ya. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz ya. Jadi semuanya sudah tercatat. Jadi tenang aja, tenang ya. Corona ini udah Allah tetapkan ya. Tidak ada yang tidak ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ada penyakit ada obatnya, ya. Nah, maka saya ingin membuktikan, kita ingin yuk sama-sama membuktikan Indonesia dan Malaysia, Nusantara ini kita buktikan. Prediksinya ya, ini kan kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia BNPB ya yang terkaitannya dengan bencana itu sudah menetapkan 3 bulan ya. 3 bulan sampai habis ya, sampai habis Idul Fitri ya, 29 Mei ya 2020 itu masa rentan bencana gitu ya. Kita buktikan yuk sama-sama gitu ya. Kita yuk dengan kekuatan bareng-bareng gitu ya. Dengan kekuatan bareng-bareng kita dekat dengan Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran. Ini mudah-mudahan ya corona ini bisa lebih cepat selesainya ya, dan kita buktikan gitu ya bahwa negara kita ya, dan solusinya bukan cuma sekedar ya masker gitu ya, kemudian obat dan seterusnya gitu ya, tapi juga ya himbauan-himbauan tentang pemerintah ya yang untuk membatasi kita ke masjid, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Dulu juga kita nggak ke masjid kok ya. Bagi yang sering ke masjid pasti bersedih, tapi bagi yang nggak ke masjid ya mudah-mudahan ya setelah ini kita jadi rindu lagi dengan masjid ya. Tapi solusinya adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali gitu. Ya, kita kembali berinteraksi dengan hati kita ya dengan Al-Qur'an ya.
Jadi kembali, yuk kita kembali kepada Al-Quran. Kalau kita bareng-bareng ini, insya Allah ya akan ada satu energi yang dahsyat luar biasa. Nah, karena dalam yang 62-nya, 62, 63, 64, 65, ya ini adalah kabar gembira. Ya, saya bacakan ayatnya aja dulu ya sampai 65. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يهزنك قولهم Innal izzata lillahi jami'a huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah. Inna waliyallah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, ciri orang-orang yang betul-betul selamat dari corona ini adalah orang-orang yang sedikit pun tidak punya rasa takut dan tidak punya ya kesedihan. Ya, tidak ada rasa takut, tidak sedih. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa, ya, selalu bertakwa. Bagi mereka cuma berita gembira. Lahumul busyra. Lahumul busyra. Jadi corona ini busyra. Ya, corona ini busyra. Dia tidak sedikit pun menjadi kabar yang tidak menyenangkan. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan ya dari janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah berita gembira dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, ya. Enggak ada perubahan, ya. Jadi bukan ya, jadi jangan sampai akhirnya kita juga merasa waduh gitu kan, ini sekarang ini ada apa. No. Ya, corona ini prajurit Allah. Ya, corona ini prajurit Allah. Ayat-ayat ini silakan nanti teman-teman diulang-ulang lagi. Yunus ya, ayat 54 sampai 65. Kemudian la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dari janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Kemudian yang ke-65-nya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Jangan bersedih, ya. Dikatakan bahwa corona ini ya akan membuat ini dan seterusnya. No, ya. Jangan bersedih dengan perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Corona itu punya Allah, ya. Corona itu punya Allah. Dekati Allah, ya. Dialah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali, saking Allah tuh Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kembali. Ala, ya. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Corona kecil bagi Allah. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka dan mereka hanyalah menduga-duga. Jadi ya, kita sambil mengambil sebab, ya, tapi juga Al-Quran dijadikan sebagai solusi. Saya mengajak teman-teman semua yang menyaksikan video ini dan juga yang mungkin nanti silakan di-share ke banyak orang, baca Al-Quran 1 juz.
insya Allah selamat ya. 1 juz 1 hari. 1 juz 1 hari ya. Paksakan 1 juz 1 hari. Hanya orang-orang yang membaca Al-Quran 1 juz 1 hari yang selamat ya. Orang-orang yang membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Ajak semua, ajak keluarga ya untuk membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita ya. Demikian sedikit panduan saya untuk menghadapi corona ini ya. Selamat berinteraksi dengan Al-Quran. Selamat berasik masyuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menikmati ya goa keajaiban. Ini adalah goa keajaiban yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi hari-hari yang ya penuh dengan cobaan dan ujian. Tapi insya Allah ya, kalau seandainya ya kita buktikan Indonesia dan Malaysia ini akan selamat insya Allah dengan Al-Quran 1 juz 1 hari. Ajak orang ya, pokoknya solusinya cuma satu ya, 1 juz 1 hari, 1 juz 1 hari. Kalau sholat bisa di mana saja ya. Taat pada ulama ya, taat pada ulama ya. Ulama bilang jangan sholat di masjid, jangan sholat di masjid. Tapi kalau seandainya memang di daerahnya ya, kalau saya berada di daerah Jakarta ya, Jakarta Selatan, Depok ini yang terpapar paling tinggi ya. Makanya ya kita juga sholatnya sekarang kita sudah di rumah ya. Tapi itu tidak sedikit pun mengurangi ya kemuliaan masjid ya, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah sebaliknya ya, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah tidak sedikit pun takut dan tidak sedikit pun bersedih hati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.